Saya bersyukur apa yang Tuhan kasih tuntunan buat kita gerejanya sangat bagus. Bulan lalu kita diajarkan supaya jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang untuk memasuki tahun yang baru. Ya, kita udah banyak belajar 1 bulan penuh. Nah, di bulan ini di awal tahun Tuhan memberikan satu pengajaran dengan tema mengikuti tuntunan Tuhan. Boleh ditampilkan? Baik. Saya berdoa saudara diberkati dengan pemberitaan pengajaran firman pagi hari ini. Bahkan sepanjang bulan ini hamba-hamba Tuhan akan mengajari kita tentang mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari pengajaran firman ini, yaitu supaya saudara kita semua itu mengerti, katakan mengerti, ya, mengerti bagaimana cara mengikuti tuntunan Tuhan dengan benar. Saya ulangi ya, firman ini disampaikan, diajarkan supaya saudara mengerti
memahami bagaimana cara mengikuti tuntunan Tuhan dengan benar. Supaya kita bisa menjalani dan menyelesaikan tahun 2025 ini dengan baik, sukses, berkemenangan, dan sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Harus kita belajar, karena mengikut Tuhan itu bisa salah kalau kita nggak pernah belajar, saudara. Saya kasih contoh. Satu kali ada ponakan saya dari sisinya Bu Dewi, anak kakak Bu Dewi, itu liburan mau tinggal di rumah 2 minggu, saudara. Selama ini dia cuma ikut saya tuh kalau kita lagi berangkat ke Jogja, ke Bandung, berapa kali dia ikut. Tapi dia nggak pernah tinggal di rumah saya. Nah waktu dia mulai tinggal, kita jemput tinggal di rumah saya di kamar bawah, dia nggak pernah tahu kebiasaan di rumah saya. Karena selama di rumah dia, setiap rumah punya beda aturan, betul nggak? Setiap rumah punya aturan berbeda. Kalau di rumah saya harus rapi, bersih, tertib, teratur, saudara. Di rumah saya itu enggak bisa masuk kamar, lalu sendalnya main lempar gitu, enggak bisa. Masuk rumah saya juga enggak bisa. Di rumah saya enggak bisa habis cuci tangan, di wastafel ataupun di tempat cuci piring, habis cuci tangan lalu kepret, airnya kemana-mana. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Waktu dia baru tinggal, dia lakukan itu, saudara. Karena mungkin enggak pernah diajarin. Dan saya nggak betah lihat begitu. Lalu saya panggil, namanya Ryan. Ray, kamu kalau masuk kamar, sendalnya disusun ya, di depan, rapi. Baru masuk kamar. Kalau kamu habis cuci tangan, bersihin ya tanganmu ya, di tempat cuci tangan itu. Sehingga airnya nggak netes-netes di lantai. Ada banyak hal-hal lain yang saya ajarkan, supaya dia bisa mengikuti tinggal di rumah saya sesuai aturan saya ajarin. Katakan diajarin. Nah itu satu contoh saja. Sama juga ketika ada orang bekerja sama saya. Atau saudara berjemaat di sini, ada aturan. Semua di setiap tempat pekerjaan, tempat tinggal, semua ada aturan yang harus kita pahami dan kita ikuti. Nah demikian juga dalam mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus belajar cara yang benar, saudara. Bagaimana cara yang benar mengikuti tuntunan Tuhan, supaya kita boleh sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Sampai di sini yang mengerti bilang amin. Tujuan pengajaran hari ini. Saya mau ngajarin Bapak Ibu bagaimana cara mengikuti tuntunan Tuhan dengan benar, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, ada yang mengibaratkan, dibilang hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ya, saya setuju. Bahkan saya berkata bukan seperti, tapi hidup ini memang adalah sebuah perjalanan, saudara. Ya, banyak analoginya. Hidup ini perjuangan, hidup ini perjalanan. Ya, hidup ini adalah penyembahan. Boleh, setuju saya. Yang kita mau diskusikan, belajari hari ini bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Ya, misalnya dari 1 tahun ke tahun yang lain. Dari 1 tahun ke tahun yang lain. 2024, 2025. Hidup ini adalah satu perjalanan dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu situasi keadaan kepada situasi yang lain, saudara. Dan tentunya dalam menjalani hidup ini kita punya tujuan, pasti ya, amin. Punya cita-cita, punya tujuan. Contoh nih kayak saya dan Bu Dewi punya tujuan hidup, saudara. Kami ingin melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ada punya cita-cita, kami ingin melihat anak-anak bertumbuh besar, jadi orang benar, menikah, punya cucu. Dan kami berbahagia melihat teladan yang kami ajarkan, warisan iman. Kami punya cita-cita seperti itu dan kami menjalani hidup ini didorong oleh cita-cita itu. Kami ingin masuk surga, itu tujuan yang utama. Waktu kami mati, kami ingin masuk surga, saudara. Makanya kami menjalani hidup ini seperti yang kami jalani sekarang. Punya tujuan seperti yang juga Tuhan telah tetapkan. Nah,
Saudara, kita ambil perjalanan 1 tahun dulu, 2025, karena ini pesan penggembalaan untuk 1 tahun. Ya, kita punya tujuan yang hendak kita capai. Masalahnya begini saudara, bagaimana kita dapat menjalani perjalanan hidup ini dengan baik? Kita berdoa, pingin sukses tahun 2025, pingin bahagia, berhasil, berkemenangan. Pertanyaannya gimana caranya? Tahun 2024 kemarin ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang babak belur di tahun 2024 kemarin. Betul enggak? Saudara yang tahu sendiri, saudara yang bisa mengukur diri sendiri kehidupan saudara. Bagaimana tahun 2024 saudara jalani, selesaikan. Tapi 2025 saya ingin mengajarkan sesuatu yang berharga. Supaya tahun 2025 ini saudara dapat menjalaninya dan menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikannya dengan sukacita, berkemenangan, dan sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Garis bawahi, sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Coba ulang, sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Ini harus menjadi poin penting. Gak cuman berhasil, sukses, sukacita, gak cuman itu, tapi ada ending, closingnya. Sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Ini penting. Karena begini, jangan sampai tahun ini kita merasa berhasil, kita sukses, kita sukacita, tapi ternyata itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan tujuan Tuhan bagi kita. Karena kalau kita sampai pada satu titik yang bukan ditentukan Tuhan bagi kita, maka pasti kesuksesan itu akan membawa malapetaka. Pasti keberhasilan itu akan membawa bencana bagi kita. Kita nih harus jalani hidup ini bukan cuman berhasil, sukses, sukacita, gembira, enggak. Tapi kita harus mengerti apakah yang dicapai itu memang tujuan rencana Tuhan bagi kita. Kalau itu rencana Tuhan bagi kita, maka semua yang kita capai mendatangkan berkat yang sejati. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Tapi kalau bukan dari Tuhan, itu sepertinya berkat. Saya sering ajarin, kata-katanya hampir sama. Berkat dan jerat. Berkat atau jerat. Nah ini yang harus kita betul-betul memiliki hikmat untuk mengerti bagaimana membedakan. Amin. Nah doa saya 2025, kita nggak cuma berhasil, sukses, sukacita, berkemenangan, tapi kita sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan. Firman Tuhan bilang begini, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Jadi sebaiknya kita itu mengerti rencana Tuhan dan jalan caranya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang terbaik, gak pernah salah. Amin. Kita seringkali salah dengan segala rencana dan apa yang kita lakukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu saudara kita mau belajar di tahun 2025 ini bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan dengan benar. Supaya kita boleh berhasil, beruntung, berkemenangan, bersukacita, dan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan itulah berkat yang sejati itu, bukan jerat, saudara. Kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, melewati padang gurun, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk didiami oleh mereka, untuk bangsa Israel. Tanah yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka tinggal dan menikmati berkat di tanah itu, saudara. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kata berlimpah dengan susu dan madu itu bicara berkat. Gak cuman berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, berkat surgawi yang Tuhan siapkan di tanah perjanjian. Di tanah Kanaan. Kalau Tuhan kasih berkat itu gak sama dengan yang dunia kasih. Berkat yang dari Tuhan itulah berkat yang sejati.
komplit saudara. Ada sukacita, damai sejahtera, ada berkat rohani, berkat surgawi, gak cuma berkat materi. Saudara tinggal pilih mau yang mana saudara. Kalau saudara mau berkat duniawi, jalan sendiri suka-sukanya. Tapi kalau mau berkat dari Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, berapa hari lalu saya buka medsos. Kan di medsos banyak cuplikan khotbah, betul? Saya suka dengar, saya suka lihat. Dan itu banyak yang memberkati saya. Berapa hari lalu, seorang pembicara yang terkenal di Indonesia, Ibu Pendeta Debbie Bashir, dia bilang begini dalam khotbahnya, kasih Tuhan itu besar, tidak bersyarat kasih Tuhan. Kasih Tuhan besar, tidak bersyarat. Kalau kamu berdosa, seberapa besar pun dosamu, lalu kamu datang sama Tuhan, dia bilang, kalau kita betul-betul bertobat minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni sama Tuhan. Kasih Tuhan besar, tidak bersyarat. Itu khotbahnya. Dan saya aminkan, saya percaya itu. Tapi dia bilang begini, ya, untuk mendapatkan berkat Tuhan, ada syaratnya, saudara. Itu Ibu Dewi Bashir khotbahnya demikian, saudara. Untuk dapatkan berkat Tuhan, untuk mengalami keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan, semua itu ada syaratnya, saudara. Pengampunan tidak pakai syarat karena kasih Tuhan yang besar. Tapi untuk dapatkan berkat Tuhan, itu ada syaratnya. Ayo sama-sama bilang sama saya, sambil pandang ke pasangannya bilang begini, untuk dapat berkat Tuhan ada syaratnya, bilang begitu. Ayo semangat, kasih tahu kiri kanan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi untuk dapatkan berkat Tuhan ada syaratnya. Ya, ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Kalau saudara lihat janji-janji diberkati, pemulihan, kesembuhan, jawaban doa, itu dikasih janjinya. Itu bicara berkat ya. Tapi ada syarat yang harus dilakukan. Contoh Matius 6 ayat 33. Ya kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu janji semua ditambahkan. Tapi syaratnya apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang enggak pernah kamu lihat? Apa yang enggak pernah kamu dengar? Apa yang pernah timbul dalam hatimu? Itu disediakan Tuhan. Itu bicara mukjizat. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu syaratnya, saudara. Jadi kalau kita mau mengalami mukjizat yang enggak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, kita harus mengasihi Tuhan. Itu syaratnya, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Dewi Bashir. Dan hari ini saudara harus mengerti, kalau aku mau diberkati, aku mau mengalami kemenangan, keberhasilan, sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan, aku mau dipromosi Tuhan, ada syaratnya, saudara. Gak bisa otomatis. Tuhan memang siapkan berkat buat kita itu, bukan lagi disimpan di gudang Tuhan di surga. Berkat itu semua ada di hadapan kita. Katakan, semua ada di hadapan kita. Semua ada. Tinggal cara kita saja hidup untuk mendapatkannya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, melalui Nabi Musa, Tuhan panggil seluruh bangsa Israel. Lalu firman Tuhan melalui Nabi Musa begini, pada hari ini ku hadapkan kepadamu dua hal. Berkat, tangan kanan, berkat. Kamu akan diberkati bla 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 bla. Ada syaratnya. Atau kutuk. Kamu akan mengalami begini kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah ada di depan. Tinggal kita mau pilih. Kita mau ambil berkat atau yang kutuk tadi. Tergantung cara kita mengikuti Tuhan. Sampai di sini yang mengerti bilang amin. Jadi enggak lagi disimpan di surga.
Bagaimana cara kita mengikuti Tuhan, itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Dan saya sebagai gembala, saya bisa melihat jemaat yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jemaat yang betul-betul mau mentaati Tuhan. Jemaat yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dia ngalami berkat Tuhan. Kalau bicara berkat, nggak bicara kekayaan, tidak bicara jumlah, tapi bicara sukacita, damai sejahtera. Dia hidup dalam kebenaran. Saya bisa lihat. Tapi saya di sebaliknya, ada yang main-main, nggak serius. Saya juga bisa lihat, babak belur, hidupnya begitu saja. Gak ada terobosan. Tadi pagi saya masukkan ke Warrior. Saya bangun pagi, lihat sebentar. Pendeta Juan Mogi bilang begini. Kita nih harus rating. Dia tulis rating. Re itu mengulang, ting itu berpikir. Artinya kita harus terus mengulang, berpikir, merenungkan. Di awal tahun, setiap waktu. Bagaimana kekristenan kita mengikut Tuhan? Nanti lihat di grup Warrior. Harus rating, merenungkan, berpikir kembali. Terus, bagaimana kekristenan saya, bagaimana hidup saya, hati saya, sikap saya, tindakan saya dalam mengikut Tuhan. Dan biarlah kita terus semakin lebih baik, lebih dalam, lebih sungguh ikut Tuhan. Amin. Saya seringkali berpikir, mau mikirkan, dan yang paling banyak ketika saya ada di toilet, saudara. Anda boleh ketawa, lucu ya Pak Ferry, seringkali dapat pewahyuan di toilet, lagi mandi, lagi ngapain. Ya masing-masing punya keunikan lah dalam hidupnya. Saya baru hapus program aplikasi Instagram, TikTok, Thread dari HP saya. Karena berapa hari lalu ketika istri saya mengingatkan saya, tapi kayaknya kalau udah main medsos lupa keadaan, lupa lingkungan, gak konsen lagi sama yang lain. Bisa 1 jam, 1 jam setengah. Waktu istri saya mengingatkan saya merenung kembali. Apa yang harus saya rubah? Oh ternyata ya, terlalu banyak main medsos. Saya hapus, tinggal Facebook saudara. Karena Facebook gak bisa saya hapus, karena saya suka upload ke ini video khotbah di GBI Immanuel. Dan saya mulai mengurangi rating, saudara. Berpikir kembali, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Pulang ini atau sambil dengar firman, saudara, terus introspeksi, rating, berpikir, merenungkan kembali. Masuk tahun 2025 ini, bagaimana rohaniku? Apakah aku lebih baik dari 2024? Dari 2023? Seharusnya kita punya kerinduan. Aku mau cinta Tuhan lebih lagi. Amin? Mau melayani Tuhan lebih lagi, mau lebih sungguh lagi. Ada amin? Nah saudara yang dikasih Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Keluar dari Mesir, melewati padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, ada 2 tahapan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ketika mereka keluar dari Mesir, saya mau ajarin nih, Mesir itu menggambarkan kehidupan yang gak punya harapan. Kehidupan yang menderita. Karena bangsa Israel 400 tahun tinggal di Mesir, itu mereka dijajah. Mereka disuruh kerja paksa, mereka menderita saudara. Susah sekali, gak punya harapan. Lalu mereka teriak sama Tuhan, Tuhan kirimkan Musa untuk membebaskan, membawa mereka keluar dari Mesir. Masuk tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan. Sama saudara, kehidupan bangsa Israel, perjalanannya itu boleh jadi pelajaran yang punya banyak arti, makna untuk kita pelajari. Ada 2 tahap waktu dikeluarkan dari Mesir. Pertama di padang gurun. Di padang gurun saudara. Di padang gurun mereka dipimpin oleh Musa. Keluar dari Mesir, di padang gurun mereka dipimpin oleh Musa.
Musuh yang harus dikalahkan bukan bangsa-bangsa, bukan orang. Karena di padang gurun itu, kalau saya pelajari, saya renungkan, musuh yang harus dikalahkan adalah keadaan yang sulit dan hawa nafsu mereka. Kalau saudara baca 1 Korintus 10 tentang 5 dosa, kami di Pria Sejati belajar 5 dosa yang membuat banyak bangsa Israel, bahkan hampir semua gak bisa masuk tanah perjanjian. Ada 5 dosa. Ini Pria Sejati pasti tahu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, itu alumni Pria Sejati. 5 dosa. Mereka menginginkan yang jahat. Menginginkan yang jahat. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bercabul, saudara. Satu lagi apa, Pak Joksan? Lupa. Ada 5 dosa, saudara. Itulah hawa nafsu, saudara. Dosa yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Jadi di padang gurun, ada 2 musuh yang harus dikalahkan. Ada 2 tantangan yang harus dihadapi dan dikalahkan. Pertama, keadaan yang sulit di padang gurun dan juga hawa nafsu yang timbul. Tuhan belum bawa mereka untuk hadapi musuh yang sebenarnya, saudara. Ini tahap awal saja. Nah, mari lihat ayatnya, saudara. Saudara bisa lihat di sana. Ya, saya bacain buat saudara. Allah menuntun umatnya. Lihat, kalimat awalnya ditulis Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayo baca ayat 18 sama-sama. 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrail. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lihat ayat 18, tetap Allah menuntun. Di sini Allah menuntun umatnya. Di sini Allah menuntun bangsa itu berputar. Masuk ke padang gurun menuju tanah perjanjian. Ayat 21 itu menjelaskan bagaimana Allah hadir menuntun mereka di padang gurun dalam tiang awan di pagi hari, di siang hari, dan tiang api di malam hari. Di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, artinya selalu ada di sana. Hadirat Tuhan selalu ada di situ. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini gambaran, ilustrasi dari tiang awan dan tiang api. Saudara, dari 4 ayat ini kita belajar banyak, saudara. Yang saya mau ajarin sama saudara. Kalau saudara perhatikan ayat 21 dan 22, bahkan ayat 17 dan 18, hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dengan tidak beralih, tiang awan dan tiang api itu selalu berjalan di depan mereka. Artinya apa? Hidup saudara dan saya, Tuhan selalu pimpin kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan selalu mau bawa kita masuk tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan, tetapkan. Masalahnya kita seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan mana ya? Kok Tuhan rasanya tidak ada? Kita tidak merasakan, tidak menyadari hadiratnya, tuntunannya. Kok bisa? Padahal Tuhan bilang dia ada. Saya lebih percaya Tuhan ngomong. Bahwa dia selalu ada buat kita. Dia selalu mau menuntun kita. Tapi kenapa kita tidak pernah atau kadang-kadang atau seringkali tidak merasakan kehadirannya? Kita seringkali tidak merasakan tuntunannya, jawabannya gampang. Karena kita nggak pernah fokus sama Tuhan. Kita nggak pernah fokus sama Tuhan. Kita nggak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Kita nggak fokus sama Tuhan. Kita hanya cari Tuhan waktu kepepet.
Seringkali Tuhan bicara, kita nggak peka. Karena kita nggak fokus, saudara. Seringkali Tuhan ajari, kita nggak peka, nggak dengar. Karena kita dengerin yang lain, saudara. Oke, kita kembali ke sini. Dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka. Tuhan bilang, aku nggak bawa mereka ke jalan yang lebih dekat. Melewati tanah Filistin. Kenapa? Supaya mereka nggak menyesal. Tuhan tahu, belum waktunya mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin atau bangsa-bangsa yang lain. Nanti mereka menyesal. Tuhan tahu kekuatan mereka, Tuhan tahu kemampuan mereka. Dan Tuhan tahu tahapan yang terbaik. Makanya Tuhan tidak bawa walaupun jalan itu jalan yang terdekat. Tuhan bawa mereka berputar di ayat 18 untuk masuk melewati padang gurun, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran apa dari 4 ayat ini yang kita bisa ambil mengawali tahun 2025? Yang pertama, di ayat 17. Tidak ada jalan pintas. Bilang tidak ada jalan pintas. Saudara mau ikut Tuhan? Mau berhasil, sukses, berkemenangan? Tapi ikut Tuhan, tidak ada jalan pintas. Tapi Pak, aku mau cepat kaya Pak. Aku mau cepat sukses. Mau cepat berhasil. Silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak ada jalan pintas kalau ikut Tuhan. Sadari itu. Kalau mau jalan pintas, saudara nggak mungkin dapatkan. Karena bagi Tuhan tidak ada jalan pintas. Ya. Tapi Pak, ikut Tuhan nggak pakai tapi, ikut aja saudara. Kita natur manusia maunya cepat. Doa hari ini maunya nanti malam dijawab. Baru kerja pingin naik pangkat. Baru usaha pingin berhasil kaya. Tidak bisa saudara. Ikut Tuhan itu tidak ada jalan pintas. Sekali lagi bilang, ikut Tuhan tidak ada jalan pintas. Selalu harus lewati proses saudara. Sama. Bangsa Israel disiapkan, disediakan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tuhan tidak bawa lewat jalan pintas. Tuhan bawa lewat padang gurun. Karena padang gurun, ya, itu sengaja Allah bawa. Merupakan proses awal. Katakan proses awal. Ya. Disitulah bangsa Israel mulai diproses. Proses awal. Dibersihkan. Ya. Diluruskan. Dibenarkan. Diajari. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai aturannya Tuhan. Sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dipersiapkan saudara. Proses awal itu gak enak, dibersihkan, diluruskan, saudara, disaring. Proses awal. Itu padang gurun, saudara. Proses awal, saudara, kalau saudara lihat di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di padang gurun mereka harus menghadapi keadaan yang sulit. Karena padang gurun tuh sejauh mata memandang hanya pasir. Ada sih oase, beberapa titik yang ada air, ada pohon, ada tanah yang subur, tapi nggak banyak saudara. Sejauh mata memandang itu pasir. Kalau siang panas, pohon nggak ada saudara. Malam dingin sekali. Ada banyak bahaya, binatang-binatang padang gurun itu, kalajengking, ular, ripan dan sebagainya saudara. Jadi keadaan di padang gurun bicara keadaan yang gak enak, yang kering, gersang, keterbatas, bahkan kekurangan. Ini yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Sementara juga ada keinginan-keinginan dari dalam hawa nafsu yang harus dikendalikan ketika ada di padang gurun, ketika mengikuti Tuhan. Inilah masa persiapan itu saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mereka harus belajar percaya sama janji Tuhan di padang gurun. Karena tidak lihat apa-apa. Tuhan bilang gini, aku menyiapkan tempat bagimu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu.
Engkau akan diam di sana dan menikmati berkat yang sebenarnya, kata Tuhan. Janji Tuhan. Tanah perjanjian. Tapi mereka dibawa ke padang gurun, gak ada apa-apa, gersang. Di situ mereka belajar percaya janji Tuhan di padang gurun. Di padang gurun mereka belajar untuk fokus dan taat pada tuntunan Tuhan. Pada tiang api dan tiang awan, kemana tiang awan pergi, mereka harus ikut ke kanan, ke kiri, stop ya stop saudara. Mereka berkemah, ketika tiang awan mulai bergerak, mereka juga harus bersiap-siap dan ikutin tiang awan saudara. Begitu juga malam hari, mereka harus selalu lihat tiang awan. Jangan sampai tiang awannya pergi, mereka nggak siap tinggal saudara. Lalu mereka akan tersesat karena di sana tidak ada petunjuk jalan. Dulu belum ada Google Map saudara. Belum ada GPS. Mereka belajar percaya, mereka belajar fokus, taat sama Tuhan. Mereka belajar bersabar. Mereka harus belajar bersyukur sama Tuhan di tengah-tengah keterbatasan. Mereka harus belajar mengendalikan hawa nafsu mereka. Sebab kalau enggak, berapa banyak yang mati. Karena percabulan, 23.000 orang mati dalam satu hari dihukum sama Tuhan. Mereka belajar banyak. Di di padang gurun. Belajar percaya, belajar fokus, taat, belajar bersabar, bersyukur, belajar mengendalikan nafsu mereka. Ini proses awal, bilang proses awal. Nah hari-hari ini kalau saudara sedang dibawa ke padang gurun oleh Tuhan, perhatikan saya, kalau hari-hari ini saudara sedang dibawa ke padang gurun oleh Tuhan, saudara masuk dalam situasi di mana situasi hidupmu gersang, kering, terbatas, kekurangan, gak enak. Jangan marah sama Tuhan, jangan tinggalin Tuhan, jangan kecewa. Tapi mulai belajar percaya janji Tuhan. Walaupun engkau belum melihat janji itu. Tuhan janjikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mereka belum lihat. Tapi Tuhan ajari orang Kristen tuh hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya janji Tuhan. Belajar percaya, katakan belajar percaya. Ya, belajar fokus sama Tuhan, Tuhan maunya apa nih? Percaya, kalaupun aku di padang gurun, Tuhan pasti pelihara hidupku. Tuhan gak tinggalin aku. Mungkin saudara sedang mengalami itu dalam hidup saudara hari ini. Kekurangan, utang banyak, ini sakit dan sebagainya. Janji itu belum saudara terima, tapi belajar percaya. Itulah kemenangan orang Kristen. Iman kita mengalahkan semua persoalan hidup ini. Aku belum lihat janji Tuhan, tapi aku percaya. Aku bersabar, aku bersyukur. Karena aku punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sehingga itu membuat saudara kuat. Amin. Melewati masa-masa sulit di padang gurun hidup saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali yang gagal. Alkitab menuliskan, semua yang keluar dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, waktu mereka keluar dari Mesir, berumur 20 tahun ke atas, kalau nggak salah cuma laki-laki saja, itu yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, ya, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, itu semua mati di padang gurun. Cuman 2 yang berhasil masuk, Joshua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian. Nanti kita lihat kenapa. Semuanya gagal, saudara. Nah karena itu saudara, sekali lagi, hari ini kita mau sama-sama belajar. Bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan dengan benar. Supaya saudara dan saya tidak gagal. Tapi kita berhasil masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Untuk kita diami dan kita nikmati berkatnya. Bilang amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu merupakan masa persiapan. Sekali lagi, tadi persiapan awal. Saya mau bilang masa persiapan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka sedang dibersihkan. Mereka sedang dibentuk, dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian.
Saudara nggak mungkin bisa masuk tanah perjanjian kalau nggak lewatin proses. Nggak ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang instan. Ibu-ibu kalau masak nih, pasti sayurannya dibersihkan dulu, dagingnya dibersihkan dulu, betul nggak? Dibersihkan, dicuci, dipotong-potong yang nggak bagus, ujung-ujungnya dipotong, lalu dipotong lagi, dibentuk jadi bagus-bagus kotak-kotak, ya. Lalu direbus, digoreng, kasih bumbu sampai siap untuk dimakan. Betul nggak? Mana ada dari pasar langsung dimakan, belum dicuci. Nggak ada. Sama saudara. Sebelum masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, kita pasti Tuhan persiapkan dengan membawa kita ke padang gurun. Jadi kalau hari ini engkau ada di padang gurun, sadari, bersyukur, saudara sedang menuju tanah perjanjian. Cuman satu ingat yang saudara perlu ingat, ikuti Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Nah, mari kita lihat beberapa pesan nasihat firman Tuhan di tahap pertama ini. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Itu perikopnya, judul perikopnya saudara. Nih firmannya ya buat saudara dan saya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari yang pertama, baca, takut akan Tuhan Allahmu. Kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seterusnya berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Baca sama-sama dengan suara keras, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan ini, saudara. Takut sama Tuhan, hormati Dia, taat melakukan segala jalan yang ditunjukkan, sayang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Makanya kalau beribadah dengan segenap hati dan jiwa, jangan main HP. Tadi saya buka HP karena ada sesuatu yang saya mau kirimkan ke multimedia, makanya saya minta HP sama Willy. Saya nggak main HP kalau lagi ibadah. Kalau saudara datang ke sini, baru datang buka HP, nggak konsen. Belum ibadah udah buka HP, sibuk main HP. Lagi ibadah buka HP. Tadi saya ke WC, begitu pulang dari WC, saya lihat ada 1-2 orang main HP. Mungkin hari ini sekarang lagi ada yang main HP. Saudara tidak hormat sama Tuhan. Lagi firman Tuhan disampaikan, saudara main HP. Saudara ngobrol, pikiran kemana-mana, tidak hormat. Makanya di gereja ini diajarin, lagi khotbah tidak ada yang jalan-jalan. Lagi khotbah fokus, segenap hati ibadah sama Tuhan. Betul enggak? Jangan seenaknya ibadah, saudara. Ada aturan mainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan. Supaya baik keadaan kita. Mau saudara keadaannya baik? Lakukan pesan Tuhan ini, perintah Tuhan. Yang dibawanya, Ulangan pasal ke-15 ayat 4 dan 5. Saudara perhatikan, ini nyambung nih. Ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Nah ini nih, baca sama-sama. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara kalau baca di sini janji Tuhan bahwa tidak akan ada orang miskin di antara kita. Di antara saudara tidak akan ada orang miskin. Kata sungguh, sebab sungguh Tuhan, itu artinya apa? Ditekankan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Pasti memberkati kita. Sebab sungguh itu menekankan Tuhan gak mungkin ingkar janji. Tuhan gak mungkin lupa saudara. Dia pasti memberkati kita. Asal saja, ini syaratnya. Kata asal saja ini berarti kalau kita mau diberkati Tuhan, mau jadi orang kaya di hadapan Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan
dan melakukan dengan setia segenap perintahnya. Segenap atau sebagian? Segenap. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya nggak pernah berubah? Karena pilih-pilih firman Tuhan. Oh, ini enak. Saya berkali-kali dari mimbar ngajarin ini, saudara. Kenapa hidupmu nggak pernah berubah, nggak ada terobosan? Karena firman Tuhan dipilih-pilih. Oh, ini enak. Oh, ini jangan. Ini nggak enak nih. Oh, ini boleh nih, ringan. Oh, ini berat, jangan. Kalau saudara udah pilih-pilih firman Tuhan, berarti saudara nggak cinta Tuhan. Saudara cuma cinta diri saudara sendiri. Makanya hidup saudara nggak pernah berubah. Miskin terus. Padahal Tuhan janji tidak akan ada orang miskin. Susah terus, bergumul terus. Kenapa? Karena engkau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Seumur hidup saya lihat banyak orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ngalami terobosan, ngalami mujizat, ngalami berkat Tuhan. Ada amin? Pesan penggembalaan di awal tahun. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan pilih-pilih firman, lakukan. Ya, mari kita terus lanjutkan. Itu yang pertama, tahapan pertama. Tahapan kedua melewati sungai Yordan. Tadi di padang gurun dipimpin oleh Musa. Nah, pelajarannya tadi sudah kita tidak ada jalan pintas. Harus belajar percaya, belajar fokus, taat, belajar bersyukur, sabar, dan sebagainya, saudara. Yang kedua, tahap kedua, melewati sungai Yordan. Ketika mereka melewati padang gurun sampai di tepi sungai Yordan, Musa pun tidak bisa melewati karena dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nanti kita bahas di topik yang lain. Lalu kepemimpinan digantikan oleh Yosua, abdinya Musa, seorang anak muda, asistennya Musa. Nah, Yosua lah dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Di situ pun Tuhan melakukan mukjizat, saudara. Nah, waktu mereka sudah menyeberang sungai Yordan, itulah tahapan kedua untuk masuk tanah perjanjian. Untuk mendiami, tinggal dan menikmati berkat Tuhan di tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara, tahap 2 ini melewati sungai Yordan dipimpin oleh Yosua. Ada 3 hal yang harus dihadapi bangsa Israel ketika mereka menjejakkan kaki di tanah perjanjian itu. Perhatikan, begitu mereka melewati sungai Yordan, mereka masuk di awal tanah perjanjian. Tapi apakah langsung menikmati berkat? Enggak, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah ajari kita jalan pintas. Karena kita bukan anak yang gampangan, kata firman Tuhan. Kita anak Tuhan, berkualitas. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, jangan pikir yang gampang-gampang. Ikut Tuhan itu selalu ada tahapan yang benar. Tuhan proses kita supaya kita berkualitas. Amin. Waktu mereka menjejakkan kaki ke tanah perjanjian, ada 3 hal yang harus mereka hadapi dan mereka kalahkan. Yang pertama, bangsa-bangsa yang mendiami tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu masih banyak bangsa tinggal di situ, saudara. Mereka harus kalahkan, hadapi, perang, kalahkan, binasakan. Bukan cuma satu bangsa, banyak bangsa di situ. Karena itu daerah yang luas. Yang kedua adalah tembok Yeriko. Ketika mereka masuk, yang mereka hadapi yang pertama, tembok Yeriko. Ada kota Yeriko yang terkenal dengan tembok Yerikonya. Temboknya tinggi, tebal, saudara. Gak bisa masuk. Yang ketiga, dari sejarah yang saya baca, ada godaan harta. Waktu mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah perjanjian itu, ada jarahan-jarahan, emas, perak, barang-barang berharga. Tuhan sudah bilang, itu punya Tuhan. Khususkan untuk Tuhan. Jangan diambil. Tapi ada satu orang yang bernama Akhan. Makanya disebut dosa Akhan. Kalau saudara baca, diam-diam dia ambil, saudara. Barang emas itu dia simpan. Dan itu menjadi celah, menjadi kutuk di tengah-tengah bangsa Israel. Yang lain enggak tahu, tapi kan Tuhan lihat. Sehingga
ketika mereka berperang dengan bangsa yang kecil saja, bangsa Ai kalau nggak salah, mereka kalah. Saudara, ini 3 hal yang harus dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang banyak itu, mengalahkannya, meruntuhkan tembok Yeriko, godaan akan harta yang harus ditolak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di kehidupan kita. Sama saudara, Tuhan janjikan tanah perjanjian. Ada hal-hal yang harus kita kalahkan, hadapi dan kalahkan. Tidak hanya musuh, keadaan sulit, tidak hanya hawa nafsu yang harus kita kendalikan dan kalahkan. Tapi ada faktor-faktor dari luar. Ini tahap kedua. Yang pertama dari dalam, eksternal. Keadaan, hawa nafsu. Ini faktor yang kedua, eksternal saudara. Yang kita harus hadapi dan kalahkan. Musuh-musuh yang di luar, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan hidup kita. Masalah dan pergumulan, kesusahan, kekhawatiran, kebimbangan, juga godaan-godaan saudara. Yang harus kita hadapi dan kalahkan. Ada orang-orang yang dipakai kuasa gelap untuk menyerang kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, merugikan kita, menjelekkan kita dan sebagainya. Ada saudara. Ada jemaat telepon saya, Pak saya mau mundur Pak dari pelayanan. Saya mau keluar Pak dari gereja Immanuel. Kenapa saya bilang? Oh dia ngomongin saya begini Pak, dia begini. Saya bilang, kok kamu kalah sama omongannya orang? Kok kamu cemen banget? Kamu ribut sama orang, pelayanan jadi korban. Kamu ribut sama dia, gereja jadi korban. Pakai acara mau tinggalin pelayanan, mau keluar dari gereja. Lalu kalau kamu keluar dari gereja, kamu pikir kamu dapat gereja yang lebih baik? Belum tentu. Disinilah tempat orang-orang yang mengasihi kamu, yang peduli sama kamu. Disinilah kamu ketemu gembala yang sayang sama kamu, yang selalu perhatikan kamu. Kalau kamu susah, kamu cari gembala, ditolong sama gembala. Kalau kamu ke sana, emang kamu harapkan apa? Kok cemen banget? Nah hal-hal begini banyak terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang mengecewakan, yang merugikan, yang menyakiti kita. Ini kan harus dihadapi saudara. Faktor eksternal, kuasa gelap yang menyerang kita pakai orang-orang lain. Juga ada tembok Yeriko yang berupa keraguan, kebimbangan, kekhawatiran yang harus kita runtuhkan. Karena ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan itu tembok Yeriko untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, padang gurun, lalu engkau takut untuk melangkah. Waduh, gimana Pak? Mau kasih persembahan, mau kasih perpuluhan, ini aja gak cukup. Itu tembok Yeriko. Tuhan mau kasih tanah perjanjian kok. Engkau takut, ragu, engkau bimbangkan janji Tuhan. Disuruh pelayanan, waduh nanti gak bisa bagi waktu, gimana ya? Aduh gimana ya? Selalu ragu, bimbang. Dan engkau gak pernah maju. Engkau di padang gurun terus kalau engkau gak pernah runtuhkan tembok Yeriko. Karena untuk masuk tanah perjanjian, yang pertama dirobohkan tembok Yeriko saudara. Keraguan, kebimbangan, ketakutan. Kalau engkau gak pernah buang itu dari hidupmu, engkau gak pernah masuk tanah perjanjian. Yang ketiga, godaan harta itu. Jangan curi milik Tuhan. Wah Pak Ferry ngomong perpuluhan terus nih. Enggak. Saudara gak kasih perpuluhan, gereja tetap jalan kok. Ada satu bapak yang udah keluar ngomongin perpuluhan. Sorry Pak. Bapak gak kasih perpuluhan, gereja tetap jalan. Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati gereja ini. Buktinya hari ini jalan kok. Saya ngajarin kebenaran firman. Barang-barang berharga yang dijarah, yang didapat, gak boleh diambil kata Tuhan. Diambil sama akan disimpan. Makanya bangsa Israel kena kutuk.
perang nggak menang. Kita seringkali punya Tuhan kita ambil. Makanya kita nggak pernah ngalami kemenangan, nggak pernah ngalami terobosan, nggak pernah ngalami mukjizat. Bisa nangkap pesan saya di situ? Tahun 2025, apa yang menjadi milik Tuhan? Kasih sama Tuhan. Apa yang menjadi milik kita? Nikmati. Tuhan bilang berkat itu ada roti, ada benih. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Kalau saudara makan semua, habis, tidak ada lagi tuayan saudara. Karena tidak ada benih. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ya pesannya nih. Ya, pesan. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini beberapa pesan di sini yang warna beda ya. Ini buat saudara dan saya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau perjalanan hidup saudara berhasil beruntung? Lakukan ayat-ayat ini. Amin. Foto. Simpan di hatimu. Lakukan. Ini janji Tuhan. Yang kedua, Yosua 11 ayat 18 dan 23. Ya, lama Yosua, lama ini maksudnya durasinya saudara. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja bangsa-bangsa yang diam di situ. Ya, ayat 18. Loncat ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Pada akhirnya bangsa Israel itu masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka mendapatkan tanah-tanah perjanjian itu. Mereka diam di situ aman. Mereka menikmati berkat yang sesungguhnya. Tapi satu yang terakhir yang diajari Tuhan melalui ayat ini. Apa? Nih. Lama Yosua melakukan perang, baru kemudian Yosua berhasil merebut seluruh negeri itu. Saudara, tantangan dari luar yang 3 tadi, musuh yang dari luar, tembok Yeriko yang harus diruntuhkan, godaan itu harus dihadapi. Diperlukan usaha yang keras, diperlukan perjuangan, gak bisa santai-santai saudara. Saudara jangan pikir, wah aku doa, tapi malas kerja. Gak juga, Tuhan bilang kalau gak kerja gak usah makan. Tuhan ajari jalan-jalannya, tapi kita juga harus berjuang. Amin. Tuhan ajari langkah-langkahnya, kita harus berusaha keras. Gak ada yang santai ikut Tuhan. Saudara jangan pikir, wah duduk dengar khotbah, lalu hidup saudara berubah. No. Perhatikan saya nih, pakai mimik. No. Saya ulang ya. Saudara jangan duduk di sana. Dengar firman, nanti aku berubah Tuhan berkati. No. No way. Kerja keras. Berjuang. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Serius. Bayar harga. Maka semua janji Tuhan itu kita nikmati. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kesimpulannya. Cukup panjang saya sampaikan, ini kesimpulannya. Pesan di tahun 2025. Tidak ada jalan pintas. Semua harus melewati proses. Padang gurun merupakan masa persiapan untuk masuk tanah perjanjian. Sehingga jika hari ini kita sedang mengalami padang gurun, tetap percaya, tetap setia, tetap bersyukur, tetap fokus pada tuntunan Tuhan. Seterusnya ada banyak tantangan, pergumulan dan godaan yang harus dihadapi dan dikalahkan. Diperlukan hati yang kuat dan teguh. Seperti yang Tuhan ingatkan Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan dikit-dikit, aku gak mau lagi ibadah,
Gak ada Tuhan-Tuhan lagi. Gak ada komsel-komsel lagi. Gak pelayanan lagi. Lalu mau jadi apa? Mau ngapain? Ngambek. Udah tua. Persoalanmu gak selesai kalau kau ngambek kayak gitu. Hadapi. Amin. Dengan kekuatan, keteguhan hati bersama Tuhan. Pasti bisa. Ya. Diperlukan hati yang kuat dan teguh serta usaha yang keras untuk bisa mengalahkan semua itu. Sehingga kita bisa masuk tanah perjanjian dan menikmati semua yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Terakhir dari yang terakhir. Ya. Yuk baca sama-sama Ulangan 12:28. 23. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian itu selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Katakan amin.